Ya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu semua. Bersyukur buat anugerah Tuhan ya. Satu minggu sudah kita lewati dengan begitu panjang. Ada anugerah Tuhan yang besar. Ada pertolongan Tuhan yang dahsyat tentunya. Dan saya percaya setiap kita mengalami sesuatu yang dahsyat minggu ini. Nanti Bapak Ibu boleh share ya ceritanya, kesaksian. Kalau yang di sini ada yang ikut pengurapan, ada yang dapat apa, boleh kesaksian. Dan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua terkait dengan pekerjaan juga boleh di-sharekan nanti ya setelah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Hari ini kita mau bahas dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang pegang Bible boleh dibuka. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Saya akan bantu bacakan kepada kita semua. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sedari awal manusia diciptakan Tuhan, sedari awal Tuhan menaruh kita ke dalam tempat-tempat tertentu di dalam kehidupan kita, Allah sedang memberikan mandat khusus untuk kita mengerjakan, untuk kita mengusahakan apa yang ada di dalam tangan kita. Tuhan sendiri yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, bukan untuk mereka beria-ria saja, bukan untuk mereka asal hidup saja. Tetapi di situ dikatakan jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa mereka diberikan perintah untuk mengusahakan dan memelihara. Bahkan di dalam kitab Korintus kita menemukan Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Maka pekerjaan, maka sebuah aktivitas yang menghasilkan sesuatu bagi kehidupan kita adalah sebuah hal yang Allah tuntun untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang percaya yang hidupnya semakin dikuduskan tidak mungkin tidak bekerja. Orang percaya yang hidupnya semakin dikuduskan tidak mungkin bermalas-malasan. Orang percaya yang hidupnya semakin dikuduskan tidak mungkin pekerjaan hanya tidur-tiduran saja. Selalu tidak mau memberikan yang maksimal. Selalu kerja itu selalu setengah-setengah. Kerja itu selalu tidak pernah mau lakukan yang terbaik. Tidak mungkin. Karena orang yang sudah mengalami Kristus, orang yang sudah semakin dikuduskan oleh Tuhan, pasti semakin hari semakin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa apapun yang kamu lakukan dan kerjakan, lakukan dan kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita kembali bahwa saya kita semua di tempat ini dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara tempat-tempat yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Namun ternyata pemberontakan-pemberontakan kita ini memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Disuruh Tuhan untuk tidak ke sana ke sini, disuruh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diberikan perintah. Tetapi kita ini bebal, kita ini melakukan hal-hal yang Tuhan sudah larang. Iblis itu menggoda, bukan cuma menggoda Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Bukan cuma menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buahnya dan tidak melakukan perintah Allah. Begitupun juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Banyak sekali kan dari antara kita sudah tahu sih, sudah pernah mendengar berkali-kali Tuhan panggil untuk melakukan sesuatu. Tapi kita rasa itu lahan kering, itu bukan lahan basah. Saya tidak maulah lakukan itu. Tidak ada hasilnya di sana. Tidak ada hal yang baik kalau saya melakukan pekerjaan itu. Kita sudah menerima sebuah pewahyuan-pewahyuan, kita sudah menerima sebuah peneguhan-peneguhan, bahkan tawaran-tawaran dari orang lain terkait dengan sesuatu yang memang Allah sudah pimpin sebelumnya. Dari kecil mungkin ada dari antara kita yang sudah dengar, kita mendapatkan nubuatan akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kemudian kita tertarik dengan pohon-pohon yang lain, yang padahal Allah perintahkan untuk tidak kita lakukan. Kita lebih tertarik dengan apa yang orang lain kerjakan. Makanya kehidupan kita bukan hanya sekadar tidak diberkati, tapi kehidupan kita menjadi mandek stagnan karena kita sedang tidak mengusahakan dan memelihara apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kita.
Sedari awal pertemuan ini kita dimulai, hal yang pertama kita bahas adalah bahwa apapun yang kita kerjakan, pastikan bahwa Roh Kudus sudah bicara dulu tentang hal itu. Pastikan bahwa Roh Kudus sudah menuntun untuk hal itu. Pastikan bahwa Roh Kudus memberikan pewahyuan yang begitu kuat, tegas untuk hal itu. Bagaimana kalau saya hari-hari ini tidak mengalami pewahyuan itu? Minta. Firman Allah yang bilang, ketika kita meminta, maka kita mendapat. Ketika kita mengetuk, maka pintu dibukakan. Namun naasnya seringkali dalam kehidupan orang percaya, hari-hari ini kita itu selalu ingin dengar suara Tuhan, selalu ingin dengar perkataan-perkataan Tuhan, tapi tidak mau berada dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita cuma mau dengar apa yang kita rasa kita butuh. Kita cuma mau dengar apa yang kita rasa memang saat itu cocok dengan keadaan kita. Tapi ketika Tuhan bicara hal yang lain, yang di luar daripada apa yang kita rasa cocok, kita tolak. Kita berkata kemudian dalam nama Yesus itu bukan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua di dalam Tuhan, pekerjaan kita, kehidupan kita, bukan cuma sekedar tentang selera kita, tetapi ternyata itu semuanya tentang seleranya Tuhan. Tuhan mau panggil kita dalam hal apa? Tuhan mau tuntun kehidupan kita dalam hal apa? Ada banyak orang kemudian mengeluh di dalam pekerjaannya, aduh pekerjaan ini susah sekali, aduh ini susah sekali. Bapak Ibu bahkan dalam pelayanan sekalipun, orang yang sudah mengalami peneguhan luar biasa, bahkan di dalam pelayanan sekalipun tidak mudah, ya tidak mudah. Em, Bapak Rohani ya, Pak Ayo di dalam sharing-sharingnya secara pribadi, bahkan beliau menyampaikan di dalam pelayanannya ada begitu banyak masa sulit dan mengucap syukur kepada Tuhan beberapa tahun ke belakang Tuhan sudah berikan kemenangan yang begitu besar, tapi awal-awal pelayanannya begitu sulit luar biasa, begitu sulit luar biasa. Bahkan terakhir beliau menyampaikan kepada saya secara pribadi, untuk pelayanan tuh tidak mudah, bentuk penggembalaan tuh tidak mudah. Apapun penggembalaan yang dibentuk dari sinode apapun, dari gereja manapun, tidak mudah. Mau itu dari Protestan, mau itu dari karismatik. Semua yang dimulai itu tidak mudah karena ada pekerjaan iblis yang berusaha untuk meruntuhkan apa yang kita sedang lakukan. Karena iblis tahu kalau kita melakukannya sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan, akan ada buah-buah yang besar, bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi untuk kehidupan orang lain juga. Maka kalau kita hari-hari ini belum berbuah saja sudah mengeluh luar biasa, belum bertumbuh saja sudah mengeluh luar biasa, maka kita sudah menyerah pada proses-prosesnya. Mengusahakan dan memelihara ini proses yang panjang, proses yang tidak mudah. Apakah di dalam pekerjaan kita hari-hari ini itu adalah tanah-tanah yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita? Seperti Adam dan Hawa yang kemudian Tuhan sendiri loh yang taruh mereka. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Menempatkannya. Tuhan mengambil, kemudian menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kemudian kalau nanti di ayat-ayat terakhir kita akan mendapati ya, bahwa Adam kemudian memberikan nama kepada eh, hewan-hewannya dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang sudah dilakukan. Tapi karena kemudian Adam melanggar perintah Allah, maka kemudian diusir dari Taman Eden. Hari-hari ini di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, kita merindukan sesuatu Allah kerjakan. Kita merindukan pekerjaan, kita merindukan sebuah usaha, kita merindukan sebuah bisnis. Tapi kalau itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, kemudian apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Di dalam proses-proses itu, apakah kita kemudian mau benar-benar setia di dalam Tuhan dan melakukannya dengan baik atau tidak? Ada banyak orang bergumul bertahun-tahun cari pekerjaan. Setelah Tuhan kasih pekerjaan, 1 bulan saja udah mengeluhnya luar biasa. Ada banyak orang, saya melihat banyak sekali, Bapak Ibu, karena saya banyak mendoakan orang tentang hal ini. Gitu. Bertahun-tahun, berbulan-bulan cari pekerjaan. Kemudian Tuhan jawab pekerjaannya. Baru 1 bulan berjalan, sudah mengeluh luar biasa. Kehidupan kita tidak didrive oleh tuntunan Roh Kudus, tetapi kedagingan kita. Kedagingan kita selalu hanya ingin hal-hal yang enak.
hanya selalu ingin hal-hal yang baik, hanya selalu ingin kita tidak melakukan apa-apa, tapi mendapat hal-hal yang besar. Oh, tidak bisa. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tapi cermati dengan baik bahwa peperangan-peperangan yang kita menangkan adalah peperangan-peperangan yang kembali lagi saya sampaikan, peperangan yang Allah serahkan. Maka kita tidak akan pernah bisa bekerja dengan maksimal di dalam lahannya orang lain. Kita tidak akan pernah bisa berbisnis dengan maksimal di lahannya orang lain. Kita tidak akan pernah bisa bertani dengan maksimal di tanahnya orang lain. Karena berkat Allah bukan untuk kita di lahan itu. Setiap kita sudah dipanggil masing-masing. Tidak semua orang jadi pendeta. Tidak semua orang harus jadi manajer di perusahaan. Tidak semua orang harus kerja di kantor. Tidak semua orang juga harus jadi pebisnis. Semua kita sudah punya lahannya masing-masing. Tapi pastikan itu adalah lahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Karena itu ketika itu adalah lahan yang memang Tuhan benar-benar taruh dalam kehidupan kita, kita akan berbuah maksimal. Karena itu adalah lahan yang telah diserahkan kepada kita. Bapak Ibu ingat cerita tentang Abraham. Abraham itu berulang-ulang kali diusir di tanah Asyur. Dia diusir ke sana, diusir ke sana. Kenapa? Karena ketika dia menggali sumur, sumurnya menghasilkan hal yang baik buat kehidupannya. Kemudian dia diusir lagi, digusur lagi. Kemudian dia pindah lagi ke tempat. Dia pindah lagi ke tempat lain. Dia gali sumur, menghasilkan hal yang baik. Kemudian dia pindah lagi, digusur lagi. Kemudian dia menghasilkan hal yang baik lagi. Sampai akhirnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, manakah lahan yang kau ini? Sampai akhirnya kemudian dia mendapatkan satu tempat yang memang Tuhan sampaikan sekali lagi untuk itu dia tidak diusir lagi, tidak digusur lagi. Dan di situ dia melimpah luar biasa sumurnya. Bapak Ibu, lihat Abraham, orang yang diperkenan sama Tuhan. Bahkan di tanah-tanah kering sekalipun. Dia diusir ke sana kemari, diusir ke sana kemari, diusir ke sana kemari. Bukan Abraham yang kejar berkat Tuhan, tapi berkat Tuhan yang mengejar Abraham. Bukan Abraham yang mengejar di manakah mata air itu, di manakah tempat yang penuh dengan susu madu dan segala isinya. Bukan Abraham yang mengejar-ngejar itu. Tetapi ketika Abraham digusur, Abraham diusir, Abraham digusur, Abraham diusir, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Dia selalu mengalami berkat-berkat Tuhan. Dia selalu menikmati hal-hal yang besar dan baik dari Tuhan. Kenapa? Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan demikian. Maka ketika kehidupan saya dan Bapak Ibu menjadi kehidupan seperti Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah, kita sudah dikasih lahan, dikasih koridor-koridor untuk tidak melakukan hal-hal yang keji di hadapan Allah. Tapi kita tidak mentaati perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Kehidupan kita penuh dengan kekeringan. Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden tuh mereka harus dengan susah payah mengusahakan tanah. Dengan susah payah mengusahakan tanah. Tapi ketika mereka, eh, tapi ketika kita melihat di dalam bagian-bagian yang lain tadi baik itu tentang Abraham juga Ayub dan lain-lainnya kita melihat bahwa tanah-tanah yang susah payah itu di keturunan-keturunan Adam dan Hawa tanah-tanah yang kering itu tanah-tanah buangan itu kemudian juga menghasilkan yang baik menghasilkan berkat daripada Allah ketika hidupnya dipulihkan sama Allah. Saya dan Bapak Ibu di tempat ini sudah berulang-ulang kali dengar firman Tuhan, sudah berulang-ulang kali mungkin diurapi juga, sudah berulang-ulang kali juga menerima pewahyuan mungkin. Tapi hal itu tidak akan berubah dan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ketika itu tidak mengubah kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita dituntun dipimpin kehidupan orang percaya itu untuk berbuat, bukan untuk sekedar menerima. Maka apapun doa yang kita terima, pengurapan apapun yang kita terima
Apapun yang kita dengar terhadap firman Allah, ketika itu tidak berbuah menjadi perbuatan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun yang ada dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita sudah dengar firman berkali-kali, tapi kita tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, ini bukan hanya sekedar perubahan kondisi, Bapak Ibu, tapi perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan hidup kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak beriman. Kita kembali lagi ke dalam kejadian tadi. Adam dan Hawa ini semuanya itu disediakan sama Tuhan. Sebelum mereka kemudian dijadikan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Buminya sudah ada, hewannya sudah ada, tumbuhan-tumbuhannya sudah ada, tempat mereka untuk beristirahat sudah ada. Tuhan tuh baik buat kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita lontang-lantung di tengah jalan tanpa ada persiapan. Kalau dia hendak memberikan, ini contoh simpel Bapak Ibu ya. Kalau ia hendak memberikan mobil, maka setidaknya dia sudah berikan lahan parkirnya. Kalau dia hendak memberikan buah anggur, maka setidaknya dia sudah berikan keranjangnya terlebih dahulu. Ada proses-proses yang harus kita nikmati. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, kita itu menjadi orang-orang yang, kok Tuhan kok cuma dikasih keranjang sih? Kok cuma dikasih keranjangnya? Orang lain dikasih buahnya Tuhan. Saya cuma dikasih keranjangnya, masih kering nih saya. Saya kok cuma dikasih tempat parkirannya. Atau mungkin ada beberapa dari antara kita bukan dikasih tempat parkirnya. Cuman pelang parkirnya doang. Cuman ada tulisan stiker parkir. Tuhan kok dikasih ini. Tapi itu kan baik Bapak Ibu. Baik ya. Saya tuh percaya dari dulu. Dari dulu, dari kecil saya enggak mengerti konsep tentang hal ini dulu. Dulu saya enggak ngerti tentang konsep iman ini. Karena dulu saya belum belajar firman nih Bapak Ibu, karena masih kecil. Tapi saya ini orang yang belajar Bapak Ibu. Saya ini orang yang suka belajar. Dari kecil tuh saya melihat, dari kelas 1 SD, ada banyak sekali kesempatan saya itu diberikan kesempatan untuk memimpin. Saya nggak suka memimpin Bapak Ibu. Saya nggak suka memimpin. Setiap saya dikasih kesempatan untuk memimpin, saya tuh marah. Marah sama guru, marah sama teman-teman, tapi tetap saya lakukan. Gitu. Kenapa saya lakukan? Karena di sekolah itu mama saya guru gitu. Jadi kalau saya nggak lakukan, saya kena omel di rumah gitu. Jadi dari kecil dari SD itu, dari kelas 1 SD, entah itu jadi ketua kelas, entah itu jadi perwakilan sekolah untuk apa, jadi pemimpin upacara gitu ya. Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih untuk memimpin, Bapak Ibu. Banyak sekali dari SD sampai kelas 1 SMP saya itu masih banyak marah. Kalau Tuhan, bukan Tuhan, kalau orang lain menyuruh saya untuk memimpin, terlebih khusus untuk memimpin upacara. Kenapa saya marah? Karena panas ya, di tengah-tengah gitu, panas. Setiap hari Senin saya pemimpin upacara bertahun-tahun, panas gitu. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu lihat kulit saya agak putih dikit gitu ya, cuman dulu dulu tuh hitam sekali, sangat hitam. Nah, sangat hitam. Jadi kalau ada yang ketemu kemarin sama orang tua saya, pas tanggal 19 kemarin, papa saya, nah seperti itulah kira-kira warna kulit saya dulu. Beda sekali kan, gitu. Jadi warna kulitnya sekarang sudah berubah. Tapi dulu, kelas, apa namanya, pas SD sampai dengan SMP itu saya, aduh banyak sekali Tuhan kasih kesempatan. eh, Orang-orang disuruh untuk saya mimpin ini, itulah. Waduh, saya tuh marah, saya tuh nggak terima. Karena merepotkan bagi saya. Sudah di sudah harus belajar, harus lakukan ini, itu segala macam. Saya malas melakukan semua itu. Tapi kemudian tepatnya SMA, saya baru sadar bahwa ketika saya kemudian secara pribadi menerima panggilan Tuhan untuk memimpin satu kelompok komunitas yang saat ini puji Tuhan masih ada, namun memang sudah tidak terlalu aktif. Kami punya komunitas anak-anak muda di sekolah di Lampung itu namanya Garam Kecil. Gerakan Anak Remaja Kristus Cinta Lampung. Sampai dengan sekarang jumlah anggotanya tidak terlalu banyak, memang sekitar 500-an orang.
udah nggak terlalu aktif lagi memang sekarang, tapi alumni-alumninya masih banyak komunikasi kita, begitu ya. Karena COVID kemarin, saya nggak bisa lagi maintain di sana. Leaders-leaders yang dipercayakan di sana sudah eh, pada lulus soalnya. Jadi kita memang sedang proses untuk memulai kembali melalui leaders-leaders yang baru. Nah, tapi ketika dulu kelas 1 SMA, kemudian Tuhan percayakan itu dan saya menerima itu sebagai panggilan Tuhan, saya tuh baru sadar Bapak Ibu bahwa oh selama ini Tuhan tuh udah kasih panggilan ya untuk memimpin. Meskipun saya tidak suka. Oh selama ini ternyata Tuhan sudah tunjukkan nih. Kalau saya Tuhan panggil untuk memimpin, Tuhan karuniai dengan urapan memimpin, Tuhan karuniai dengan urapan menggembalakan. Oh dari kecil saya ternyata sudah Tuhan bentuk seperti itu ya. Dengan proses yang saya nggak suka. Saya kan bertahun-tahun saya marah. Ketika saya disuruh jadi ketua kelas, suruh jadi pemimpin upacara, saya marah. Berulang-ulang kali saya marah. Gitu. Sampai akhirnya ketika saya terima benar-benar dari Tuhan, bukan dari orang lain lagi yang suruh, tapi saya terima dari Tuhan secara pribadi. Saya baru sadar, oh ternyata Tuhan selama ini suruh saya melakukan ini ya. Saya nggak akan bisa memimpin di SMA itu dengan baik, sampai dengan komunitas yang berjalan sampai dengan hari ini. Nggak akan pernah bisa, tanpa ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang Tuhan sudah percayakan. Sedari itu saya percaya bahwa kesempatan sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, adalah baik karena ada hal besar yang Tuhan mau pakai selanjutnya. Adalah baik karena ada hal yang semakin besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Maka tadi Bapak Ibu saya ulang lagi. Kalau lahan-lahan yang baru diberikan kepada Tuhan, kepada kita dari Tuhan adalah mungkin masih lahan-lahan yang kecil. Tidak apa-apa. Usahakan dan pelihara dulu. Percaya bahwa ada hal-hal besar yang menanti. Percaya bahwa melalui itu Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Kalau masih cuma dikasih pelang parkirnya doang, nggak apa-apa. Kalau masih cuma dikasih keranjang kosongnya doang, nggak apa-apa. Atau bahkan bambunya disuruh nganyam sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekecil apapun, sesederhana apapun, lahan, tempat, posisi yang Allah sedang percayakan dalam kehidupan kita, terima itu dengan ucapan syukur. Maka ada hal-hal besar yang akan Tuhan pimpin ke depan. Kalau kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara yang lebih besar Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak usah iri dengan lahan orang lain. Dan tidak usah berusaha untuk bertumbuh di lahan orang lain. Karena itu namanya pencuri. Kalau kita mau tanam gandum di lahannya orang lain, itu kita dibabat habis sama orang lain, Bapak Ibu. Ya? Jadi kalau melihat usaha pekerjaan orang lain, kok kayaknya lebih enak itu ya daripada usaha saya. Saya ganti usaha aja lah. Padahal kita dalam hati ini udah ada peneguhan yang kuat nih. Udah ada peneguhan yang kuat. Saya, kita di sini udah banyak sekali pewahyuan. Saya udah dapat pewahyuan ini, itu segala macam. Kemudian ada tawaran ini. Udah, usaha ini aja udah pasti berhasil segala macam. Kehidupan kita bukan cuma tentang sekedar berhasil. Kehidupan kita bukan cuma sekedar tentang mendapatkan uang, Bapak Ibu. Kehidupan kita adalah berdampak dan jadi berkat di dalam lahan-lahan yang Tuhan percayakan. Itu kenapa kita tidak boleh bertumbuh di lahan-lahan yang tidak Allah percayakan. Karena tidak semua orang dipanggil jadi agen asuransi. Itu baik, bukannya salah. Tapi tidak semua orang dipanggil ke sana. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi trader. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi penjual sayur. Tidak semua orang dipanggil untuk melakukan hal-hal tertentu yang mungkin Bapak Ibu punya saat ini. Maka jangan berbangga dengan apa yang kita punya. Tapi usahakanlah, peliharalah dengan baik apa yang Allah percayakan. Karena talenta-talenta yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembangkan, bukan untuk orang lain. 2 talenta yang saya terima, 5 talenta yang saya terima, sekian talenta yang saya terima, itu harus saya kembangkan. Yang satu tidak perlu melirik yang kelima,
Yang lima tidak perlu merasa lebih tinggi daripada yang satu. Karena semuanya harus bertanggung jawab kepada sang tuannya. Kalau kehidupan pekerjaan kita, kehidupan usaha kita, kehidupan pelayanan kita, kita sedang tidak melakukannya untuk Tuhan, maka kita akan berfokus untuk melihat apa yang sedang dilakukan orang lain, bukan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Di dalam sesi-sesi sebelumnya saya pernah sampaikan Tuhan memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Biasanya dimulai dari apa yang ada. Seperti saya sudah sampaikan firman Tuhan tentang Nabi Elisa yang kemudian meminta makan daripada seorang janda yang hanya cuman punya gandum segenggam saja. Tapi melalui apa yang ada itu Tuhan pelihara kehidupan janda dan anak itu. Kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini, Tuhan mulai dengan apa yang ada. Karena Tuhan sudah mulai dari kita sejak, kan Tuhan tuh sudah kenal kita dari sejak kita dalam kandungan. Bukan cuma kenal namanya bakal siapa. Tapi juga kenal kita akan lakukan apa Bapak Ibu. Tapi juga kenal kita akan nanti kemana-kemana dia kenal, dia tahu. Nah kalau Tuhan yang tahu semuanya, kenapa kita enggak menurut aja sama Tuhan? Enggak nurut aja sama Tuhan. Bahkan meskipun air-air yang kita lihat dari pekerjaan kita kok masih sedikit. Melalui bisnis yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya tidak pernah, melalui bisnis yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, pertama kali saya terima upah itu Bapak Ibu, melalui bisnis ini tuh 750.000 Bapak Ibu per bulan. UMR 4,6 kalau nggak salah, 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah ya, 4 tahun yang lalu itu 4,6. Kalau sekarang mungkin 5 ya. Kayaknya sekarang seperti itu di daerah Jakarta sini. Cukup nggak Bapak Ibu dengan seperti itu? Ya kalau hitung-hitungan matematika ya enggak. Tapi ya Tuhan pelihara. Pertama kali Bapak Ibu, pertama kali saya terima berkat Tuhan melalui bisnis yang Tuhan percayakan tuh cuma 750.000 per bulan. Secara aktual saya nggak pernah terima itu 750. Secara aktual saya terimanya itu pada bulan pertama itu eh, 2 kali lipatnya. Karena setelah itu ada ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi secara apa namanya, omongan, secara deal-dealan, itu 750. Tapi secara kemudian aktualnya enggak. Tapi itu masih sangat jauh dari kata cukup, Bapak Ibu. Tapi ya berjalan saja. Saya jalani apa yang pada saat itu memang sedang ada di tangan saya. Pada saat itu saya belum tahu bahwa Tuhan tuntun itu loh. Saya udah sampaikan berkali-kali. Tapi apa yang ada di tangan saya waktu itu ya saya kerjakan aja dengan setia. Sampai akhirnya Tuhan tuntun sampai dengan hari ini. Tidak kekurangan. Sama sekali tidak kekurangan Bapak Ibu. Saya tidak minta pinjaman sana sini. Saya tidak minta makan minum dari orang lain. Bahkan bersyukur buat anugerah Tuhan. Melalui usaha yang Tuhan percayakan kemarin juga. Bisa bawa keluarga dari rumah untuk boleh menikmati pemberkatan dan resepsi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya sampaikan. Yang sudah mendukung dalam doa dan supportnya. Terima kasih. Oleh kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Oleh kemurahan Tuhan. Maka apa yang ada pada tangan kita, bahkan meskipun kita melihatnya hari-hari ini kok kecil sekali. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang yang mengusahakan dan memelihara itu akan bertumbuh dan berbuah. Kenapa kita tidak pernah bertumbuh dan berbuah di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita? Karena kita fokus sama uang, bukan fokus untuk memelihara, bukan fokus untuk mengusahakan. Kalau kita fokus sama uang, maka uang tidak akan datang. Kalau kita fokus sama berkatnya, maka berkat tidak akan datang. Tuhan suruh kita untuk mengusahakan dan memelihara, bukan untuk fokus sama berkatnya, bukan untuk fokus sama uangnya. Kalau kita cuma fokus kepada alirannya masih kecil nih, yang mengalir cuman kecil, cuman setetes, setetes, setetes. Kalau kita cuman fokus sama itu, kita tidak akan bisa fokus mengusahakan dan memelihara. Tetapi barang siapa yang menuruti firman Tuhan untuk mengusahakan dengan baik, memelihara dengan baik,
orang-orang yang dipercayakan hal-hal kecil dan kemudian bertumbuh, maka ia akan menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengusahakan dan memelihara dengan baik pekerjaan kita? Usahanya nggak ada kerjaan, apa yang mau dipelihara, apa yang mau diusahakan, apa yang ada, apa yang ada. Orang percaya nggak dipanggil untuk tidak bekerja. Orang percaya tidak dipanggil untuk tidur-tiduran terus. Bukan berarti tidur nggak boleh, istirahat boleh. Tapi kalau tidur-tidur terus kerjaannya, itu namanya pemalas. Ya, pemalas tidak diberkati sama Tuhan. Tangan orang rajin itu diberkati, tapi tangan orang malas itu mendatangkan kemiskinan. Firman Allah katakan demikian. Nanti Bapak Ibu boleh cek di dalam kitab Amsal. Jadi apa yang ada pada tangan kita, pasti Tuhan sudah taruh. Tuhan sudah taruh. Maka dengan saya tidak bermaksud menghakimi ya, tapi Tuhan tuntun saya untuk mengalami hal ini dan boleh memperkatakan hal ini. Kalau kita bertahun-tahun tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang belum selesai dalam kehidupan kita. Bertahun-tahun kita tidak melakukan apapun, tidak melakukan apapun, tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Maka ada hal-hal yang belum selesai dalam kehidupan kita. Karena nyampe kita tidak menangkap isi hati Tuhan untuk kita melakukan apa. Ketika saya resign dari pekerjaan saya yang lalu dan kemudian seketika itu juga Tuhan suruh untuk saya melakukan sesuatu. Itu jaraknya cuma sekitar 1 bulan, Bapak Ibu. 1 bulan saya full istirahat. Istirahat full maksudnya saya tidak melakukan aktivitas pekerjaan. Bukan tidak berdoa, tidak apa, bukannya tidur terus, enggak ya. Dalam 1 bulan itu saya berdoa, puasa, menangis di hadapan Tuhan. Hancur hati di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, kerjakan dalam hidup saya. 1 bulan. Tapi setelah itu Tuhan jawab, pulihkan keadaannya persatu persatu. Maka kalau kehidupan kita bertahun-tahun masih keblinger, bingung mau kemana, jalannya ke sini-sini, situ-situ, dan lain sebagainya, ada yang belum selesai dari kehidupan kita. Coba datang sama Tuhan dengan pertobatan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan, maka dia itu Allah yang setia dan adil kan. Dia tidak membiarkan perkataan-perkataan kita itu lalu lalang. Dia pasti menyendingkan telinganya kepada perkataan kita. Sekali lagi saya kasih garis bawahi. Saya tidak bermaksud menghakimi. Kalau ada di sini Bapak Ibu yang bertahun-tahun tidak bekerja, pengangguran atau lain sebagainya. Karena kondisinya bisa berbeda-beda. Tapi saya percaya hidup yang dipulihkan sama Tuhan itu pasti diberkati. Saya percaya itu. Dan ini bukan kepercayaan yang sekedar lahir dari teks, enggak. Ini kepercayaan yang hidup. Kepercayaan yang sudah Tuhan buktikan dalam kehidupan saya dan kehidupan banyak orang. Maka hari-hari ini kalau kehidupan kita mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini, coba datang sama Tuhan. Apa yang belum selesai dari kehidupan kita? Banyak sekali yang terjadi adalah, ini saya kasih bocoran, banyak sekali yang terjadi adalah, yang pertama, itu kutuk. Yang pertama itu kutuk. Yang kedua itu ikatan dosa. Yang ketiga itu luka-luka batin.
Saya menjumpai di dalam pelayanan saya untuk mendoakan orang-orang yang bergumul tentang pekerjaan yang sudah lama sekali tidak, dia merindukan pekerjaan tapi lama sekali ke sana sini tidak dapat dapat. Saya izin minum dulu ya. Jadi di dalam pelayanan saya yang saya lakukan, apalagi di dalam pelayanan ini, saya banyak mendoakan anak-anak muda juga, terkhususnya kalau terkait dengan pekerjaan. Tiga hal ini yang saya jumpai: kutuk, ikatan dosa, luka-luka batin. Tiga hal ini yang menjadi penghalang di dalam orang tidak dapat pekerjaan sana sini sana sini sana sini. Jadi harus datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya, sehingga sungguh-sungguh ada manifestasi-manifestasi pemulihan. Luka itu kalau sembuh kan kelihatan, Bapak Ibu. Masa iya luka sembuh nggak kelihatan? Jadi kalau dipulihkan sama Tuhan, kelihatan nggak manifestasinya? Pasti kelihatan. Kalau di dalamnya sudah dipulihkan sama Tuhan, tapi nggak ada manifestasi keluarnya, berarti di dalamnya belum sembuh. Ya, luka yang dipulihkan kan kelihatan. Saya kasih gambaran yang sederhana. Luka yang dipulihkan itu kelihatan. Maka hidup orang yang dipulihkan itu pasti kelihatan manifestasinya. Kalau hidup yang dipulihkan tapi tidak ada manifestasinya, ya maka belum dipulihkan. Maka jangan merasa sudah dipulihkan kalau memang belum dipulihkan. Banyak orang Kristen itu, banyak orang percaya itu tidak sadar diri kok. Merasa sudah beriman, merasa sudah dipulihkan, merasa sudah datang sama Tuhan dengan pertobatan sungguh-sungguh, tapi tidak ada manifestasinya, tidak ada buah-buahnya. Ya maka belum. Dalam proses, ya, ya tapi harus terus-menerus dalam prosesnya sampai selesai. Kalau prosesnya cuma maju mundur maju mundur maju mundur, nggak sembuh sembuh, nggak nggak pulih-pulih, ya nggak selesai-selesai. Lahan-lahan yang lebih besar gimana mau dipercayakan? Kalau dalam lahan-lahan yang sedang dipercayakan saja tidak diusahakan dan dipelihara dengan baik. Saya tutup dengan hal itu, sama-sama kita satu dalam doa ya. Roh Kudus, datanglah atas kami. Datang tolong kami ya Tuhan. Buat kami menyadari bahwa Engkau sudah mengutus kami untuk mengusahakan, untuk memelihara lahan-lahan, tempat-tempat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengambil kami dan menempatkan kami kepada tempat-tempat yang Engkau ingin, Engkau kehendaki untuk kami usahakan. Roh Kudus, saat ini dengan ketidakberdayaan kami datang pada Tuhan, minta ampun buat segala pelanggaran kami, buat segala dosa kami, buat segala penghalang-penghalang yang membuat kami tidak bisa melihat anugerah Tuhan, yang membuat kami tidak bisa melihat bahwa Tuhan menempatkan kami di tempat-tempat tertentu untuk kami mengusahakan dan memeliharanya. Saat ini datanglah anugerah Allah atas kami. Anugerah yang melepaskan kami. Anugerah yang memulihkan kami. Anugerah yang menyembuhkan kami.
anugerah yang menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan. Segarkan setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saat ini kita mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita, buat usaha, buat bisnis, buat lahan-lahan yang Tuhan telah tempatkan dan taruh dalam kehidupan kita. Bahkan meskipun air yang tercurah dari lahan-lahan itu baru sedikit, buah-buahnya masih sedikit, mungkin baru tetesan-tetesan. Tapi Tuhan sore hari ini minta kita mengucap syukur, menerimanya dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita berdoa, ucapkan terima kasih buat setiap pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan sudah tunggu, Tuhan sudah tarik, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah melakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu dia Bapa. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih. Ada beberapa orang di tempat ini yang Tuhan
kasih jaring-jaring kecil. Bapak Ibu terima saja. Ada beberapa orang yang juga Tuhan kasih, seperti air di daun talas, air yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Ini untuk orang-orang yang sedang capek, ngerasa letih dengan usahanya, pekerjaannya, ngerasa burn out dengan apa yang sedang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Ada orang yang sedang Tuhan jamah bagian pinggul dan paha sebelah kanannya. Saat ini di dalam nama Yesus, dijamah, dilawat sama Tuhan. Terima kasih Haleluya. Roh Kudus saat ini bicara kepada setiap masing-masing kami. Tarik kami untuk mengalami maligai-maligaimu. Bawa kami dalam perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Buat kami mendengar, buat kami melihat apa, apa yang Tuhan mau kami lakukan. Apa yang Tuhan suruh, lahan-lahan yang Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini ya Roh Kudus, tariklah setiap kami dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima dengan ucapan syukur semua perkataan-perkataan-Mu, kewahyuan, hikmat yang Kau berikan. Kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Amin. Di nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu boleh sharing apa yang didapat selama ini dulu ya, selama ibadah ini dulu ya, baru nanti Bapak Ibu boleh sharing apa yang didapat selama 1 minggu ini, baik itu terkait dengan doa-doa Bapak Ibu, terkait juga dengan boleh yang pengurapan kemarin juga. Silakan Bapak Ibu ada. Resen kali ya, Chris. Boleh, boleh resen, boleh. Ya, silakan siapa. Ada? Ya udah aku aja dulu lah sekalian ini biar cepet. Aku Oke. tadi ngeliat itu sih kayak ya aku kan lagi menunggu panen pisang ya. Jadi pisang itu kulitnya masih hijau tapi udah mau kayak apa? Kayak mau terbelah kulitnya ya. Mungkin pengertiannya Oh, udah mau panen kali ya berbuah. ya, itu kalau dia udah terbelah kulitnya harusnya udah tua kan ya? Kalau Iya pisangnya gitu. makanya. Kenapa nggak saya lihatnya satu pisang itu kulitnya hijau tapi terbelah kayak mau keluar mau apa? Ya kayak mau ngelihat matang dalamnya ya. Ya, ya, ya. Itu saja. Ci, ada lagi? Sama tadi kok aku ngeliat gini ya, kayak orang lagi kayak lagi ikut satu lomba ya finalis. Ya, aku juga nggak ngerti maksudnya apa ini. Jadi di Hmm, sini tuh ada kayak nomor di lehernya. oke. Terus sepertinya tuh kayak sebelahnya tuh seperti kayak jubah Tuhan Yesus. Jadi kayaknya ada Tuhan Yesus menemani gitu ya kesannya. Ya, Gitu puji sih. Tuhan ya. Dalam pertandingan yang dijalani ada Tuhannya yang bersama. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Thank you, Ci. ya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, oh ada Ibu Marlin. Silakan Ibu Marlin. Sore Pak Kris. Sore Ibu, gimana Ibu? Pak Kris, saya mau bagi berkat. Ya, Yang pertama itu saya tuh kan tadi tuh seperti yang dibagikan sama Pak Kris, mirip-mirip gitu yang kayak apa komandan upacara itu. Nah, saya itu kan maksudnya saya ada pelayanan di gereja itu kan sebagai singar. Nah, udah gitu tuh beberapa beberapa bulan lah. Jadi selama 1 bulan itu kadang-kadang saya itu full gitu pelayanan itu eh, singar terus. Nanti sebenarnya sih misalnya saya minggu kedua saya off, tiba-tiba harus ngegantiin orang. Terus misalnya itu gitulah seperti itulah. Pokoknya sampai sebulan itu pun kadang-kadang saya ya Tuhan kata saya kok eh, terus aja singar gitu ya. Maksudnya bukan saya nggak mau pelayan ya Pak Kris ya, tapi nanti nggak gantiin orang gitu. Kadang-kadang orangnya apa nanti kan sebenarnya kan saya ada 3 kali ibadah ya Pak Kris ya. Paling ibadah paling sore itu kan jam 5. Nah ibadah jam 5 itu kadang-kadang orang itu pada nggak mau, bukan pada nggak mau gimana ya. Pokoknya teh, Li nanti gantiin ya, tukeran, tukeran gitu ya. Ya, ya, pokoknya gitulah. Akhirnya tiba-tiba kemarin itu kan saya off sebenarnya Pak Kris, saya nggak tugas singar. Nah udah gitu pas saya ibadah pertama, udah gitu si siapa yang pengerja di gereja bilang nanti tolong dong gantiin, gantiin apa? Saya belum nggak latihan gitu kan. Gak apa-apa, singar ibadah 3 gak ada katanya gitu. Oh, gak bisa katanya gitu ya. Oh, iya iya nggak apa-apa, saya bilang. Udah. Terus dia nge-WA lagi, gak jadi katanya. Udah ada. Oh ya udah. Tiba-tiba nelfon lagi jam 2. Jadi katanya yang singarnya jatuh katanya gitu Pak Kris. Jadi tapi saya nggak latihan tapi ya udahlah gitu ya. Nah,
bukannya itu aja, terus kan saya jadi maksudnya ada perasaannya Tuhan gitu ya kan, itu kan latihannya juga jam 7, kadang-kadang sampai jam 9 lebih gitu, kadang-kadang molor-molor gitu Pak Kris. Jadi kan saya kan pulangnya sendiri, kadang-kadang takut gitu di jalannya. Nah tapi kemarin itu pas ibadah ketiga itu saya akhirnya jadi singer itu, tiba-tiba tuh saya tuh dapat begini. Kamu sadar nggak sih bahwa sebenarnya aku itu sedang melatih kamu gitu. Kamu sadar nggak sih bahwa ini itu kayak kayak camp, kayak menteri-menteri kemarin di itu ya camp itu. Jadi aku tuh sedang melatih kamu gitu. Jadi karena kan semenjak saya melahirkan itu saya nggak jadi singer. Jadi kan aku latih lagi kepekaan kamu, latih lagi suara kamu, latih lagi itu. Kamu sebenarnya sadar nggak gitu di dalam hati, di dalam, oh iya ya, terus sok pikir lagi gitu ya, dipikir-pikir iya gitu, ternyata kok tadi Pak Kris bagian tentang yang itu, iya ya, berarti memang Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu gitu buat saya itu Pak Kris. Nah yang kedua Pak Kris, boleh nggak tentang urapan biar sekali. Ya, enggak yang apa kalian. Nah, Pak Kris kan waktu kemarin itu kan saya udah nunggu dari pagi kan ceritanya. Saya kan online. Ternyata kan nggak dipanggil sama Payo, tapi kan doanya general gitu kan. Nah, tapi terus saya di dalam hati saya, ya Tuhan kok saya nggak dipanggil gitu. Saya kok nggak di apa gitu ya. Sama Payo kan yang lain ada yang dapat ini, dapat itu gitu ya. Saya kok enggak ya, padahal dari pagi saya nungguin, saya udah husu gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan ingatkan yang tadi Pak Kris itu, yang cerita bahwa kalau kamu dikasih talentanya cuma satu, kan Payo bagiin, kalau kalau pengurapan itu, urapan itu gak dipakai itu kan sia-sia ya Pak Kris. Gitu yang ceritanya ya apa ya gitu ya. Kalau saya gak salah, maaf kalau saya salah. Nah, kalau kamu dikasih satu talenta, tapi kamu kembangkan itu, kamu itu kan menjadi berkat gitu. Terus di dalam hati, oh iya ya Tuhan ya, ampuni saya gitu. Kalau saya misalnya, kok Tuhan kok saya nggak dapat gitu. Tapi kalau kamu kembangkan apa yang satu, kamu kan mungkin akan talenta kamu itu akan berlipat-lipat kali ganda gitu Pak Kris. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya bersyukur gitu. Saya ya Tuhan ampuni saya gitu. Kok saya kecewa gitu. Maksudnya kok nggak dikasih itu gitu. Tapi saya dapat bahwa yang itu jadi apa ya? Meneguhkan saya lah Pak Kris gitu. Itu aja Pak Kris berkatnya. Terima kasih. Tuhan, Tuhan. Dari awal Ibu, sebelum ngomong panjang lebar tuh Tuhan udah taruh dalam hati saya tuh upah kesetiaan. Nah, jadi Tuhan akan memberikan upah buat kesetiaan Ibu. Sebelum Ibu panjang lebar cerita terkait dengan yang jadi singer tadi, kemudian juga terkait dengan pengurapan. Tuhan udah taruh dalam hati saya tentang upah kesetiaan. Dan itu sepanjang Ibu ngomong, makin kuat lagi upah kesetiaan, upah kesetiaan. Ibu Amin. akan terima upah dari kesetiaan Ibu. Amin. Saya tidak apa-apa Ibu kalau memang apa namanya eh, secara manusia kan memang Ibu menggantikan. Tapi secara Tuhan kan tidak. Tuhan yang memang pilih Ibu. Memang Tuhan tidak tahu yang pada saat itu hari itu ibadah sekian siapa yang akan melayani. Kan Tuhan tahu, ya kan? Secara manusia memang Ibu menggantikan. Tapi di dalam hadirat Allah kan Tuhan sudah tahu bahwa sebenarnya memang Ibu yang akan melayani. Kan dia tahu kan? Dia punya pengetahuan sebelum dan sesudah. Dia tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Saya tuh banyak sekali momen-momen dulu di dalam awal-awal pelayanan jadi pemeran pengganti. Banyak sekali. Di dalam momen-momen awal pelayanan tuh jadi pemeran pengganti. Tapi ya saya enggak apa-apa. Saya terima itu sebagai sebuah urapan, sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Karena saya punya sikap iman, ini kan menurut manusia aja saya pemeran pengganti. Ini kan menurut menurut jadwal aja, menurut orang aja saya pemeran pengganti. Ya saya tidak diterima sama manusia, tidak apa-apa, buktinya saya yang melayani, artinya Tuhan yang suruh saya gitu. Nah dari dulu saya punya sikap seperti itu. Maka kalau ada orang yang nolak pelayanan, saya tuh tidak pernah tolak pelayanan, Bu. Jadi kalau memang disuruh, saya memang pada saat itu bisa melayani, udah memang tidak ada schedule yang lain, saya akan terima gitu. Saya akan terima sampai saya memang benar-benar tidak bisa lagi, misalnya dalam kondisi badan drop dan lain sebagainya, harus bed rest gitu ya, harus istirahat penuh. Nah, saya akan terima pelayanan itu. Saya tidak pernah
tolak-tolak begitu. Hanya karena males, hanya karena apa gitu. Enggak. Gitu. Karena kenapa setiap bahkan meskipun pengganti. Karena saya percaya itu ada urapan. Itu ada urapannya. Maka saya ketika misalnya Pak Yo suruh untuk melayani di MY itu, wah saya suka. Kenapa? Saya terima urapannya loh, gitu. Karena ini kan mujizat Yesus untukmu gitu kan, pelayanannya Pak Yo. Nah ketika Pak Yo tidak bisa melayani dan disuruh eh, kita menggantikan, wah itu urapannya itu mengalir, impartasinya mengalir, gitu loh. Karena di dalam setiap pengutusan itu ada pengurapan. Nah maka ketika Ibu tadi sedang Tuhan taruh dalam bulan-bulan ini untuk melayani pujian penyembahan, oh itu ada urapan pujian penyembahan yang sedang dilipat kali gandakan buat kehidupan Ibu. Secara manusia aja itu Ibu menggantikan. Secara manusia aja Ibu menggantikan. Ntar kalau secara alam roh kan Tuhan udah tahu bahwa memang jadwalnya Ibu harus Ibu melayani sepanjang bulan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengurapan tadi. Meskipun Ibu sudah mendapat jawabannya, izinkan saya memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa em, hati yang kita perlu miliki memang hati seperti perempuan Sirofenesia yang kemudian dengan iman tetap merindukan. Kan anjing juga di bawahnya makan remah-remah Tuhan, gitu ya. Jadi tetap orang yang dilawat, orang yang diurapi, orang lain yang diurapi, kita punya hati untuk menerima juga urapannya, gitu. Jadi meskipun nama kita tidak disebut, tidak apa-apa, Ibu. Pengurapan Tuhan mengalir kok buat kita. Karena memang kalau online, memang pengurapannya tidak semuanya bisa disebut namanya, gitu. Jadi memang tidak satu-satu seperti offline memang kalau pengurapan online. Hanya nama-nama tertentu yang memang disebut. Begitu, memang seperti itu. Dari dulu seperti itu, tapi tidak apa-apa, Ibu. Jangan berkecil hati karena Tuhan tuh melihat kesetiaan Ibu dalam menunggu, dalam menanti-nantikan Tuhan. Meskipun nama Ibu tidak disebut, tapi Tuhan mengurapi Ibu. Nah, berjalan aja, beriman dengan itu. Saya pernah dalam pengurapan tuh hancur hati. Saya kayaknya pernah cerita, saya ulang lagi. Dalam pengurapan saya pernah hancur hati karena saya tidak dapat urapan apapun. Gitu. Yang saya dapat hanya teguran. Gitu. Semua, semua ini mungkin batch keempat mungkin ya. Mungkin batch keempat mungkin. Terus saya tidak dapat urapan. Maksudnya bukan tidak dapat urapan. Hamba Tuhan yang mendoakan tuh tidak ada yang bicara, oh kamu dapat sayap, oh kamu dapat selendang, oh kamu dapat ini. Tidak ada yang sama sekali yang bicara itu. Yang ada bicaranya apa? Wah, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Wah, semuanya teguran, semua teguran, semua teguran. Gitu. Kemudian setelah saya duduk, saya kemudian bicara sama teman-teman, saya puasa 3 hari 3 malam loh. Nggak makan, nggak minum. Tuhan yang suruh saya puasa. Saya kok nggak dapat urapan apa-apa Tuhan. Gitu. Saya menjaga hati untuk tidak kecewa. Saya bertanya-tanya sama Tuhan tentang hal itu. Tuhan, saya udah persiapan semaksimal mungkin. Roh Kudus yang suruh saya ndak ini, ndak itu. Saya mengikuti sesi dengan baik, mengikuti memimpin PTM dengan baik, dan lain sebagainya. Saya lakukan dengan baik. Kok pas pengurapan kok saya dapatnya ini Tuhan? Kayaknya pengurapan sebelumnya Tuhan kasih banyak gitu loh. Dapat ini, dapat itu. Kok pengurapan ini kok Tuhan nggak kasih apa-apa? Saya perbandingkan dengan pengurapan sebelumnya. 1 sampai 2 minggu saya eh, bergumul tentang hal itu. Sampai akhirnya Tuhan bicara. Orang dikasih senjata kalau nggak tahu pakai senjata juga nggak bisa. Orang kalau dikasih senjata aja, tapi kemudian fisiknya tidak dilatih untuk memegang senjata ya juga nggak bisa. Nah, maka pada saat itu justru adalah momen terbesar saya terima pengurapan. Karena di situ Tuhan melatih saya untuk siap memakai senjata-senjata. Kemudian bagian yang kedua, di dalam momen itu saya tuh berdoa. Saya di bangku tuh cuma duduk dan menangis sampai dengan akhir sesi. Tuhan, tidak apa-apa, saya tidak dapat. Tapi seperti perempuan Sirofenesia, seperti anjing yang mengambil remah-remah roti dari bawah meja. Semua urapan-urapan yang orang lain tidak hargai di tempat ini, saya mau ambil.
dengan hancur hati. Bukan karena merindukan luar biasa gitu ya, tapi dengan hancur hati. Karena saya tidak dapat apa-apa pada saat itu, saya cuma dapat teguran. Dengan hancur hati saya menangis sepanjang sesi, sampai sesi selesai. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya seperti perempuan Venesia. Saya seperti anjing yang menjilat-jilat, mengambil remah-remah roti di bawah meja. Urapan-urapan yang orang lain tidak mau ambil di tempat ini. Semuanya saya ambil. Semuanya saya mau. Seperti itu. Dan saya mengucap syukur bahwa apa namanya, setelah itu Tuhan justru membawa saya kepada lompatan pelayanan yang begitu luar biasa. Setelah itu ada orang lumpuh didoakan dan sembuh. Orang lumpuh. Sebelumnya saya hanya mendoakan yang sederhana-sederhana saja. Belum ada tuh namanya tumor yang kemudian didoakan sembuh, benjolan seketika hilang belum. Orang lumpuh seketika berjalan belum. Tapi setelah batch itu Tuhan hajar habis-habisan. Dan hati saya hancur. Saya bilang saya seperti perempuan Venesia, seperti anjing yang mengambil remah-remah dari bawah meja. Dan setelah itu, Bu, mungkin 1 atau 2 bulan, ada orang lumpuh yang berjalan. Bukan karena sayanya, itu. Bukan karena saya. Tuhan pakai saya untuk mendoakan. Orang tumor seketika sembuh. Tuhan pakai. Nah, itu saya bilang tadi ada lompatan pelayanan yang luar biasa Tuhan bawa. Nah, jadi jaga hati, jangan kecewa. Karena meskipun nama ibu tidak disebutkan, tapi ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh. Bahkan dari awal, sebelum ibu cerita tadi, Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Upah kesetiaan. Upah kesetiaan. Ya, itu saja ibu yang bisa saya sampaikan. Makasih Pak Kris. Ya. Sama-sama ibu, Tuhan berkati. Semangat. Ya, silakan Ibu Esther dulu ya kayaknya tadi ya, yang resen kayaknya. Silakan Ibu Esther. Ya, kasih salam semua. Ya, Eh, tentang firman yang disampaikan Pak Krisna tadi ya, itu di sepanjang saya mendengarkan firman itu, saya merenungkan tentang pekerjaan yang saya alami dari awal sampai saat ini. Lalu sinyalnya ya sepertinya ya. Nggak apa-apa, kita tunggu bentar ya. kita pohonnya kecil-kecil, lalu tumbuh, lalu berbuah gitu ya. Lalu nanti suatu saat nanti mungkin pohon itu akan menua dan harus diganti dengan yang baru gitu, harus dipangkas lalu diganti dengan yang baru gitu. Itu saya melihat di sepanjang saya mendengarkan firman Pak Krisna itu pohon pohon yang tua gitu, yang seharusnya memang pohon itu sudah harus diganti dengan yang baru gitu Pak. Terus lah tadi waktu kan Pak Krisna waktu doa ya, minta Tuhan agar kita dibawa ke mahlige-mahligenya. Itu Tuhan kasih lihat saya itu hamparan padang yang sudah bersih sekali, yang eh, kayak sudah waktunya untuk ditanami yang baru. Kayak hutan yang habis dibersihkan terus mau diganti dengan yang tanaman baru gitu loh Pak. Saya lihat itu. Terus hampir selesai doa tadi saya melihat kok di samping lahan itu kayak digali kayak pematang gitu dan airnya bening gitu mengalir. Cuma nggak besar, Kak. Airnya itu nggak besar, cuma saya tahu airnya itu mengalir bening sekali gitu, Pak. Saya lihat itu. Terima kasih. Puji Tuhan Mohon. Ibu. Diterima aja Ibu sebagai pewahyuan dari Tuhan ya. Dan nanti tinggal ditanya sama Tuhan, ini tanamannya harus apa Tuhan? Iya, Artinya kan ada shifting tuh, ada shifting pekerjaan, ada shifting usaha mungkin, ada shifting apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tidak apa-apa. Memang bukan berarti kita mendapatkan pewahyuan sekarang kita harus terus ada di sana ya. Enggak. Toh Daud juga ketika dia diurapi jadi raja, pertama tidak langsung jadi raja, ya jadi prajurit dulu. Kemudian tidak langsung jadi raja Israel juga, jadi raja Yehuda dulu. Tapi kemudian shifting kan. Nah, panggilan Tuhan itu bisa terus bertumbuh gitu untuk semakin menggenapi itu perintah-perintah Allah.
bisa semakin besar gitu. Jadi kalau kita dapat pewahyuan, oh ini cuma berjalan 10 tahun. Ya memang pewahyuannya mungkin berlaku cuma untuk 10 tahun. Kita aja yang nggak sadar gitu loh. Makanya harus selalu terkoneksi dengan Tuhan supaya tahu kapan harus berpindah, kapan harus berjalan, kapan harus berdiam diri gitu. Ya bisa apa ya, mengucap syukur untuk Tuhan kalau ibu sudah dapat untuk shifting itu. Tinggal didoakan, tanamannya harus apa Tuhan, pekerjaannya harus apa Tuhan, atau usahanya harus apa Tuhan, begitu ibu ya. Tuhan berkati Bu Esther. Ya puji Tuhan. Silakan Ci Penny. Ya, Pak Kris, sore. Ya puji Tuhan. Kris, mau minta pendapat Pak Kris nih. Pas tadi yang Pak Kris bilang masuk Mahigai, Ya. itu sama dengan pas pengurapan, itu saya punya dari jari tangan tuh langsung kayak apa ya, ada energi masuk gitu tuh. Gitu. Itu Ya. sama kayak pengurapan. Kemarin juga gitu kan, ada berapa orang, 8. Itu 8-8-nya tuh saya kayak gitu, kayak sedikit shaking. Nah sebelumnya memang 1-2 bulan ini kadang di rumah tuh suka gitu tuh kalau lagi berdoa, kenapa? Itu suka seperti itu. Waktu itu yang di grup warrior juga gitu tuh. Yang Pak Samuel Ang bilang saya mau kasih urapan kerendahan hati tuh. Dia belum baru awal ngomong dia udah kayak ini jari-jari semua sekujur tubuh tuh kayak apa ya, kayak orang ya memang kayak orang kesetrum, kayak kalau kita nonton film tuh kan kalau ada yang pala ada orang yang dikasih tabung terus dilistrikin mungkin kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak tadi Pak Kris bilang tiba-tiba seperti itu, terus tiba-tiba kayak dikasih lihat ada pedang bercahaya gitu, tiba-tiba ada malaikatnya tuh, malaikat uh, bawa pedang, bajunya silver tapi tengahnya biru. Nah maksud saya itu normal nggak sih? Kenapa maksudnya belakangan tuh kayak begitu ya? Tuhan taruh dalam hati saya ya dari awal Civeni ngomong tuh Tuhan taruh dalam hati saya, dilepaskan dengan kelemah lembutan itu ya, artinya ada sesuatu yang dilepaskan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua diurapi dengan kelemah lembutan, itu dilepaskan dengan kelemah lembutan. Nah Civeni terima saja, selalu apa yang datang daripada Allah pasti bermanifest, mungkin bukan sekarang ya, tapi akan ada buah-buahnya ke depan yang terjadi. Karena setiap pelepasan, setiap urapan, setiap anugerah yang kita terima pasti berbuah gitu. Asal kita terima dengan baik ya. Asal kita terima dengan baik. Nah, Cive ini sudah terima itu, saya melihat. Nah, tinggal biarkan terus jaga apinya dengan Tuhan sampai nanti ada buah-buah. Yang Cive ini pun kemudian dalam hidup tiba-tiba kok bisa gini ya? Ah, ini bukan saya, nggak mungkin saya ini. Gitu loh. Nyampe ada kesadaran itu, nyampe nggak mungkin saya ini. Gitu loh. Nggak mungkin saya. Setelah berapa kali terjadi baru bisa, oh, nggak mungkin saya nih. Seperti tadi ada ibu siapa ya tadi yang menyebut, ibu siapa ya lupa tadi di awal-awal sedang cerita suaminya kalau lagi tunggu makanan seperti itu. Suami siapa Ci? Si Ellen apa? Siapa ya? Eh, saya Si kurang, Ellen. mungkin ya saya kurang ingat tadi namanya. Tadi ada seperti itu. Pas tunggu makanan gitu biasanya cerewet gitu, merepet gitu segala macam. Sampai akhirnya diam aja. Terus ibu dan yang lainnya yang cerewet gitu, merepet gitu. Dan kemudian bapak bilang, kenapa sih kalian kok berisik sekali, cerewet sekali gitu kan? Yang kemudian ibu itu bilang dalam hati, memang beda orang yang diurapi Tuhan. Gitu. Nah, memang pengurapan, kelepasan, pemulihan selalu mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Nyampe kita tuh tidak sadar, mungkin orang lain dulu yang sadar bahkan. Nyampe akhirnya kita baru, bukan saya nih. Gitu. Saya ini dulu pemarah luar biasa. Saya dulu. Gitu ya. Saya dulu pemarah luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya berdoa sekarang Bapak Ibu bisa merasakan kasih dan kelembutan dari setiap perkataan-perkataan saya. Tapi dulu tidak seperti itu. Dulu. Hmm. Ini lama ya, sudah lama sebelum sebelum ikut SPS, sudah lama sekali. Saya tidak sadar kalau saya sudah dipulihkan sama Tuhan. Sampai ada satu orang waktu itu berkata, Dek, kita udah lama nggak ketemu. Kok kakak lihat kamu berbeda sekali ya? Sampai ada satu orang, kemudian baru saya sadar, loh,
oh iya ya, kok saya sudah berubah ya komunikasinya, cara penyampaian dan lain sebagainya. Nggak lagi ketus, nggak lagi apa namanya emosional gitu ya. Kok bisa ya seperti itu? Dan itu adalah masa-masa setelah 1,5 tahun saya menyerahkan amarah saya sama Tuhan. Gitu. Dulu pas kuliah saya berdoa jam 2, saya sering berdoa itu jam 11 jam 12 kalau dulu. Kemudian satu waktu Tuhan Roh Kudus suruh saya menyerahkan amarah kepada Roh Kudus. Selama 1,5 tahun saya berdoa, Roh Kudus saya serahkan amarah saya, semua kemarahan saya kepada Tuhan. 1,5 tahun. Bahkan saya tidak sadar. Ada orang yang kemudian bilang sama saya, Dek, kita udah lama tidak ketemu. Kok kamu sudah sangat berubah jauh lebih baik sekarang? Perkataanmu, tutur katamu, dan lain sebagainya. Bukan karena ada orang yang ngajarin. Loh, saya dulu malah dikipas-kipasin kok Bapak Ibu. Gitu. Malah dikipas-kipasin biar makin berapi-api gitu. Biar makin menyala gitu. Dalam konotasi yang negatif, saya dulu dikipas-kipasin Bapak Ibu. Bukannya ada orang yang datang kepada saya, Krisna, emosimu itu salah loh. Meskipun kamu ngomong hal yang benar, tapi emosimu itu salah loh. Tidak ada. Dulu tidak ada yang bilang gitu. Nah, sekarang mengucap syukur kalau ada yang menegur kita begitu. Dulu saya tidak ada yang bilang begitu. Saya dikipas-kipasin. Sehingga saya merasa diri saya benar. Saya merasa apa yang saya lakukan dengan cara yang seperti itu benar. Sampai Roh Kudus yang ngomong sendiri. Serahkan. Nah, jadi Cipa ini akan ada buah-buah yang nanti terlihat dari kehidupan Cipa ini. Mungkin Puji Cipa Tuhan ini deh. tidak sadar terlebih dulu sampai suatu saat kemudian Cipa ini melihat dan kemudian kok bisa ya saya begini, kok bisa ya saya begini, begitu. Jadi Nah, puji kalau Tuhan tuh yang saya perluin juga. ya, kalau spesifiknya apa, saya nggak tahu karena itu kan Iya. pribadi. Tapi yang eh, buah-buahnya ya, buah-buahnya yang secara Hmm. spesifik apa itu saya nggak tahu. Tapi kalau dengan apa yang Roh Kudus sampaikan tadi, seharusnya itu bicara tentang karakter. Hmm. Karena Roh Kudus tadi bicara tentang pelepasan kelemah lembutan. Iya. Ya, dilepaskan dengan lemah lembut. Roh Kudus tadi bicara kuat tentang hal itu. Harusnya ini bicara tentang karakter, gitu. Namun Betul memang kok. harus diuji lagi. Gimana Cipa Betul ini? kok. Betul. Oh, betul, ya, puji Tuhan kalau begitu. Diterima saja, ya. Ya, Ya, puji ada Tuhan. Ada video ada Chris. lagi Ci Penny? Itu aja. Ya, puji Tuhan kalau begitu. Tuhan berkati Ci. Yo, thank you, thank you. Ya, puji Tuhan. Silakan Ibu Meliana. Shalom, selamat Shalom sore. Ibu. Sore Ibu. Ya, Pak Krisna, saya mau bersaksi aja. Ya, silakan. Saya ikut bisnis ini seminggu ya. Oh, baru ya, puji Tuhan. Baru 1 minggu, tapi puji Tuhan ya. Apa orderan saya seminggu ini nambah ya. Wah, puji Tuhan. Saya supplieran kan. Biasanya kalau saya supplieran itu udah lama, udah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi dulu itu saya rame banget. Tapi terakhir-terakhir itu sepi. Tapi saya tetap setia. Tapi begitu saya ikut seminggu ini kayaknya ada aja yang minta gitu. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Meliana buat kesaksiannya. Iya, Ya, Bapak Ibu ya. makasih. Yo, Ya, makasih. sama-sama Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada kesaksian-kesaksian seperti itu boleh disaksikan ya. Itu menumbuhkan iman kita. Bahwa pekerjaan kita ini bukan usaha kita. Bisnis, usaha, pekerjaan yang kita lakukan bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, tapi Tuhan. Kalau ada Amin. yang bergumul dengan lingkungan kantor yang toksik, Bapak Ibu boleh doakan. Gitu, boleh doakan. Patahkan roh-roh yang membuat toksik itu. Roh-roh biasa banyak kan di kantor itu, roh percideraan, roh intimidasi, roh bully itu banyak sekali di kantor tuh. Ya, jangan sampai kita bekerja tapi penuh dengan stres. Oh, gimana mau memuliakan Tuhan begitu? Saya tidak percaya pekerjaan untuk Tuhan seperti itu. Makanya saya dulu keluar dari pekerjaan saya sebelumnya. Karena saya tidak melihat bahwa itu tanah yang Tuhan sedang sediakan buat saya. Karena saya dulu di pekerjaan sebelumnya, saya penuh dengan stres. Saya tidak bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Saya bilang, saya tidak percaya ini dari Tuhan. Saya tidak percaya
Tuhan sediakan kehidupan yang seperti itu. Gitu. Yang saya tahu dari firman Tuhan harusnya mendatangkan buah untuk kerajaan Allah. Gitu. Nah itu harus dipatahkan. Nah harus tahu Tuhan mau sediakannya kemana. Begitu ya. Silakan kalau ada kesaksian lagi Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Kita masih ada waktu. Terkait dengan pekerjaan, bisnis. Ya kalau memang mau di luar itu juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi sebisa mungkin terkait dengan pekerjaan usaha gitu ya supaya lebih menjurus ya pengurapannya ke sana. Silakan Ibu. Saya mau nambah lagi ya Pak Krisna ya. Ya, silakan. Kan suami saya baru meninggal ya. Dua bulan yang lalu. Jadi saya take over pekerjaan dia. Pekerjaan si bapak ini di kantor itu banyak sekali kuasa kegelapannya. Pegawai-pegawainya banyak yang pakai kuasa kegelapan ya. Terus saya minta beberapa tim doa, doa, doa. Terus habis itu saya minta Tuhan, saya tahu ya oknum-oknum yang nggak bener ya. Akhirnya mereka ada yang udah minta resign gitu loh. Nah ini saya juga lagi bingung gitu loh. Tuhan, saya minta doa supaya Tuhan kirimkan pegawai-pegawai yang tulus, jujur, benar gitu Pak. Minta doa Pak. Ya, Ibu bicara itu Roh Kudus taruh dalam hati saya tentang pemurnian Ibu. Jadi tidak Amin. apa-apa Ibu. Kalau memang itu harus terjadi, maka Tuhan akan kirimkan orang-orang yang lebih baik, yang bisa tunduk, itu yang pertama. Yang kedua, bisa berjalan dengan anugerah Tuhan. Ya, Ya Pak. tidak harus orang Kristen, tapi berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam kejujuran, dalam tindakan-tindakan yang tidak mendukakan hati Tuhan. Kalau sudah ada seperti itu berdukun dan lain sebagainya, itu kan sudah tidak beres. Itu menjadi penghalang berkat Tuhan turun atas pekerjaan Ibu. Jadi tidak apa-apa. Kalau Tuhan murnikan, maka Tuhan akan sediakan yang lebih tajam. Tuhan sediakan yang lebih Amin. dan Amin. Tuhan sediakan yang lebih dahsyat lagi. Nah, kita doa ya buat Ibu Miliana ya, bersama dengan semua pendoa yang ada. Roh Kudus, kami perkatakan berkat Allah turun atas Ibu Miliana, atas pekerjaannya yang di take over dari suaminya yang Tuhan sudah panggil 2 bulan lalu. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dari Allah yang Engkau hadirkan atas hidup Ibu Miliana, sehingga ia dapat men-take over pekerjaan ini dengan baik. Terima kasih buat Ibu Meliana yang Tuhan sudah berikan kekuatan, sudah berikan anugerah, sudah berikan berkat-berkat Allah. Roh Kudus, saat ini kami juga perkatakan berkat, biar ada kepekaan roh yang dahsyat, ada keperkasaan Allah yang mengalir, kemuliaan Allah yang mengalir atas Ibu Meliana, sehingga dapat memimpin orang-orang di bawahnya dengan baik. Kalau ada karyawan-karyawan yang hari-hari ini berlaku curang di hadapan Allah, berlaku curang juga untuk usaha pekerjaan yang Ibu Meliana kerjakan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Saat ini pemurnian daripada Allah mengalir atas pekerjaan Ibu Meliana. Pemurnian daripada Allah mengalir saat ini. Setiap orang-orang yang bekerja di sana, yang melakukan ketidakjujuran, diberikan kegusaran yang besar, diberikan kegelisahan yang besar. Saat ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang datang atas Ibu Meliana, atas pekerjaannya, sehingga orang-orang yang sudah meminta izin untuk resign, ada penggantinya. Kami percaya ketika Engkau memurnikan pekerjaan Ibu Meliana, kami percaya bahwa ada orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan dan kirim untuk membantu Ibu Meliana melakukan pekerjaannya dengan baik. Roh Kudus, saat ini Engkau sendiri yang tarik orang-orang, Engkau sendiri yang tarik prajurit-prajuritmu, Engkau sendiri tarik orang-orang untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan melalui pekerjaan Ibu Meliana. Saat ini di dalam nama Tuhan, semua bau-bau yang datang dari pekerjaan setan yang ada di pekerjaan Ibu saat ini, aku hancurkan, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancur. Saat ini patah. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pekerjaan setan yang sudah menjalar di sana, aku hancurkan, kami patahkan itu semua. Dalam nama Yesus saat ini tidak berkuasa. Roh Kudus saat ini datang dengan kuasa, lawat dengan kebesaran Allah. Saat ini juga di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkati Ibu. Makasih Tuhan, ya makasih Pak. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Ya, amin. Ya.
Puji Tuhan. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya atau mau bersaksi? Ini Cimariska angkat tangan atau gimana? Ya udah sekalian juga nggak tahu kenapa keangkat tapi sekalian lah. Jadi gini kan yang Rabu Kamis lalu tuh yang kita 12 jam doa, itu aku dapat pewahyuan banyak tentang alat masak aku kan ya. Jadi nanti ya ada beberapa lah ya gitu ya. Terus aku tuh belakangan ini merasa kayaknya aku lagi panennya panen jiwa deh untuk bawa. Kadang-kadang mau diprospek, ternyata dibawa ke gereja gitu. Mau diinin, nggak taunya dia perlu didoakan gitu loh. Kan kemarin juga aku bilang, pas aku cerita, mau nggak ikut ini? Aku bilang, ini Krisna, dia belajar jadi hamba Tuhan, tapi juga digital marketing. Terus dia langsung kayak, ya ampun, aku lagi berdoa biar ada yang bisa digital marketing gitu loh. Aku pikir kok aku jadi kayak nyambung-nyambung orang gitu. Nah, terus yang tadi kan aku udah pewahyuan tentang alat masak aku itu, kadang aku pikir gimana ya? Kayaknya banyak banget gitu kemarin hari yang pas Rabu tuh ada 2 apa 3 ya. Jadi kadang-kadang alat masaknya pancinya dalam kulkas, terus ada flyer pink kan kayaknya breast cancer ya itu. Terus ada juga apa ya kemarin di sebelah kompor gitu loh. Nah, ya gitu sih Chris. Jadi memang kan aku main di IG ya. Aku lagi pikir untuk ya pasang di IG gitu. Nah, terus juga aku juga kan kita gini kan aku pasang di YouTube ya. Kemarin kan aku sempat cerita ke Chris satu beberapa orang. Aku kaget tuh ada satu channel tuh yang view-nya tuh langsung sekarang udah 5.500 gitu loh. Nah, mungkin kan kemarin Chris juga ngomong ya, ternyata Roh Kudus suruh YouTube gitu. Jadi kayaknya lagi ngobrol sama orang, kok kayaknya ada apa? Saling menyambung, saling connect gitu loh. Puji Tuhan. Ya untuk yang ada lagi, Ya itu Chris. ya untuk yang itunya dibuat aja karena udah tuntunan Roh Kudus. Berapapun nanti orang yang melihat dari video-video ataupun hal-hal yang si buat nanti, nggak apa-apa. Ketaatan melampaui persembahan. Nah itu harus Amin. dilakukan. Itu nanti akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan berikutnya. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tadi mau diprospek malah jiwa, nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan tuntun sendiri untuk membedakan ini harus dikirimi kah atau enggak supaya tidak apa ya namanya tidak jadi campur baur begitu kan. Saya mengerti bahwa ada worry dalam kehidupan Cimariska, jangan sampai ini dikira motivasinya enggak beres begitu kan. Nah, enggak, nanti Roh Kudus yang akan tuntun sendiri. Kalau memang Roh Kudus tuntun untuk lebih mendoakan, doakan saja. Kalau memang Roh Kudus kasih beban yang kuat justru untuk ke prospek, enggak apa-apa, enggak masalah gitu, enggak apa-apa gitu. Karena memang kita Cimariska kan enggak menawarkan produk yang memang enggak apa namanya, bukan menawarkan produk yang merugikan orang lain gitu loh. Bukan berbohong, bukan menipu, enggak kan gitu. Ya. Produknya ditawarkan dengan baik, dengan cara-cara yang baik. Nah itu enggak masalah gitu. Jadi enggak usah takut tercampur aduk dalam hal itu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan YouTube. Jadi memang sudah 1,5 tahun Bapak Ibu, Tuhan tuh suruh saya buat channel YouTube. Saya sudah bergumul sama Tuhan, dan kemudian 6 bulan ini Tuhan bicara lebih kuat lagi gitu ya. Udah 1,5 tahun Tuhan bilang tentang channel YouTube, dan 6 bulan ini Tuhan bicara lebih kuat lagi tentang YouTube. Tuhan udah kasih gambarannya mau buat seperti apa, suruh buat gimana gimana, Tuhan sudah kasih. Saya tuh melayani di sosial media itu bukan karena saya pengen populer Bapak Ibu. Saya berdoa Tuhan jauhkan itu dari saya. Tapi memang selama ini saya melayani Tuhan tuh minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus pengennya seperti apa. Kemudian ya saya disuruh melayani. Saya punya channel di ini ya, Instagram itu yang puji Tuhan jadi berkat buat banyak orang di sana. Itu pun juga Roh Kudus yang suruh. Setiap mau bikin renungan pun ya saya berdoa dulu Roh Kudus mau renungan apa. Jamnya saja Roh Kudus yang suruh gitu. Postingnya jam sekian gitu. Menurut Cek, ada suaranya enggak? Waduh. Halo Cek, ada Ada suaranya? kedengeran, Oh, kedengeran kok. oh tadi sempat macet ya.
Jamnya saja Bapak Ibu itu Tuhan Roh Kudus yang suruh. Menurut strategi digital marketing, saya juga uh, ada dalam bidang itu kan. Menurut strategi konten, strategi digital marketing, jam posting renungan saya itu tidak relevan, tidak akan bisa maksimal. Saya disuruh Roh Kudus posting renungan itu tengah malam. Bapak Ibu bayangin siapa orang yang bangun tengah malam? Tapi ya saya manut aja kalau bahasa Jawa. Ikut aja tuntunan Roh Kudus. Gitu ya. Setelah kita ikutin tuntunan Roh Kudus, setelah kita ikut apa yang Roh Kudus suruh, durasinya saya ikutin. Roh Kudus jelas sekali bilang sama saya durasinya sekian sampai sekian per video renungannya. Kemudian postingnya jam sekian. Saya ikutin. Itu. Dan banyak sekali orang yang diberkati saya lihat melalui renungan-renungan yang dibuat. Dulu saya buat itu menurut strategi saya. Saya ikutin tuntunan Roh Kudus untuk melayani di sosial media, tapi dengan strategi saya. Oh, ini kan kalau kayak gini, berarti efektifnya harusnya jam sekian. Efektifnya caranya begini, begini, begini. Saya ikutin tuntunan Roh Kudus untuk bikin channel renungan 2,5 tahun yang lalu. Gitu ya, saya ikutin. Tapi kemudian dengan strategi saya. Tapi kemudian tahun ini Roh Kudus suruh saya kemudian vakum sekitar 6 bulan. Setelah itu berjalan vakum 6 bulan. Tahun ini Roh Kudus suruh saya mulai kembali. Awal tahun kemarin Roh Kudus suruh saya mulai kembali untuk melayani di sosial media. Nah, di awal tahun ini Roh Kudus bicara secara spesifik jamnya, kemudian pembuatannya seperti apa, spesifik sekali gitu. Kemudian saya lakukan. Dalam pikiran saya, siapa yang mau lihat tengah malam? Tapi ya buktinya, gitu. Kalau Roh Kudus yang suruh, di tempat yang gersang sekali itu akan ada buah-buahnya. Nah, jadi makanya kemudian itu berjalan sampai dengan hari ini. Nah, terkait dengan yang YouTube tadi, demikian juga. Saya deal-dealan dengan Roh Kudus. Saya bilang sama Roh Kudus, terus saya masih sibuk. Saya sibuk ngurusin nikah, saya sibuk ngurusin pelayanan, saya lagi padat sekali, banyak pelayanan ini itu. Roh Kudusnya tidak sempat untuk bikin video YouTube. Kalau saya bikin video YouTube kan berarti saya harus set up ininya, tempatnya, harus rekam, harus edit segala macam. Aduh, saya enggak ini lagi enggak bisa untuk melakukan itu semua. Kemampuan saya terbatas untuk bisa melakukan semuanya. Nanti aja deh ya, habis saya menikah, nanti Roh Kudus kasih saya tempat tinggal yang proper untuk saya bisa bikin studio juga untuk bikin renungan. Saya bilang begitu sama Roh Kudus. Tapi kemudian waktu itu datang Cimariska. Kemudian datang Cimariska bilang, Chris, ini boleh direkam dan upload ke YouTube juga nggak? Saya iya saja, gitu. Dan saya nggak pernah cerita ini sama Cimariska sampai kemarin, minggu lalu kami ketemu. Gitu. Karena Cimariska kemarin cerita, videonya banyak yang lihat segala macam. Saya bilang, ya karena Roh Kudus yang suruh memang untuk itu ada di YouTube. Kemudian baru saya ceritakan bahwa Roh Kudus suruh saya untuk lakukan itu. Dan ketika Cimariska datang kemudian bilang, terus ini boleh nggak masukkan di YouTube segala macam? Saya kemudian langsung lihat, oh, Roh Kudus yang memang suruh gerak duluan, gitu loh. Jadi saya dapat pewahyuannya. Saya terbatas untuk melakukan. Roh Kudus gerakkan orang lain untuk melakukannya. Gitu. Kemudian berjalan sampai dengan hari ini, bersyukur ya, itu jadi berkat buat banyak orang, banyak sekali yang diberkati saya lihat. Nah itu kenapa? Ya karena ada pewahyuan Roh Kudusnya, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya juga Cimariska kalau tidak ada beban yang kuat untuk melakukan itu ngapain? Gitu. Kalau tidak ada beban yang kuat untuk melakukan itu ngapain diposting di YouTube? Gitu kan? Kalau nggak ada yang beban yang kuat. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan. Semuanya pekerjaan Roh Kudus. Nah makanya jangan pakai ambisi kita, jangan pakai kedagingan kita. Gitu. Bahkan meskipun kita tidak mampu melakukannya, kalau memang itu pewahyuan Roh Kudus, akan ada peneguhan-peneguhan dari orang lain. Dari awal tuh saya udah bilang sama Regisa, tahu nggak siapa yang mengerjakan pewahyuan saya? Cimariska yang pertama. Gitu. Makanya saya tidak pernah cerita memang sama Cimariska. Sampai kemarin saya cerita, gitu. Baru ada kesempatan untuk cerita, bukan bermaksud tidak untuk cerita ya. Kemarin karena sempat bicara panjang lebar terkait dengan pelayanan yang di YouTube, kemudian baru cerita sama Cimariska. Kenapa itu bisa bertumbuh ya? Karena memang pewahyuan dari Roh Kudus. Gitu. Maka
Apa yang selama ini saya sampaikan Bapak Ibu untuk berjalan dalam pewahyuan itu sudah memang seperti itu firman Tuhan menyatakannya, dan saya merasakannya secara pribadi, bukan cuma sekedar saya tahu firman Tuhan berkata begitu, tapi saya mengalami firman Tuhan yang demikian gitu. Nah, saya rindu Bapak Ibu juga semua di tempat ini mengalami hal yang sama. Apapun yang kita lakukan, kerjakan dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, mulailah dari pewahyuan. Bukan mulai dari ambisi, bukan mulai dari kekuatan daging, bukan mulai karena kita cerdas, bukan mulai karena kita bisa, bukan mulai karena kita mampu, bukan mulai karena banyaknya orang yang berkata A, berkata B, tapi mulailah karena ada satu perkataan yang berkata, mulai. Cuman itu yang kita butuhkan, satu perkataan yang berkata, mulai. Ada banyak dalam hidup saya yang saya juga masih terus nanti-nantikan sama Tuhan, untuk Tuhan bicara mulai. Kemarin saya bersyukur sekali, satu bapak-bapak ngomong sama saya, Mas Kris, puji Tuhan, saya buka penggembalaan 6 bulan ini, udah banyak sekali Tuhan kirim. Dalam waktu 6 bulan itu, sudah ada 60 jemaat sekarang. Setiap bulannya ada 2 orang yang dibaptis. Ini, akhir bulan ini ada 2 orang lagi dibaptis. Oh, saya bilang, wah, puji Tuhan. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus, Pak. Kalau bukan pewahyuan Roh Kudus yang nyuruh Bapak mulai penggembalaan, pasti tidak akan bisa. Oh iya, betul. Itu pasti Roh Kudus itu. Wah, karena dia tahu panggilan saya penggembalaan juga, kemudian dia tanya, gimana Mas Kris penggembalaannya? Ya, saya masih online, Bapak. Masih menggembalakan dalam komunitas ini, komunitas ini, komunitas ini. Untuk offline memang saya masih doakan sampai Tuhan bilang mulai. Sampai Roh Kudus bilang mulai, saya akan baru lakukan untuk penggembalaan offline. Saya masih rindukan itu. Saya rindu sekali untuk itu terjadi. Tapi Roh Kudus belum bilang mulai untuk offline-nya. Ya udah, gitu loh. Jangan karena ambisi kita. Jangan karena kita punya dana. Ya, sekarang banyak kan gereja sewa, gereja baru merintis sewa ini kan, apa namanya, bioskop gitu. Sewa bioskop kan, bioskop per jam itu berapa? Kalau nggak salah Sewa 300. sewa gedung sih biasanya. Ada gedung juga yang di lantai berapa Nah, bisa disewa gitu. iya betul, gedung juga gitu. Nah, kalau akhir-akhir ini mulai 2 tahun ini bioskop. Kenapa bioskop? Karena bioskop sudah ready semua, ya. Layarnya sudah ada, audionya sudah ada, tinggal bawa diri sama eh, kasih flyer-flyer begitu. Undang-undang apa namanya, pendeta-pendeta terkenal, undang-undang WL-WL terkenal seperti itu. 2 tahun ini saya perhatikan. Gitu. Nggak mahal. Per ibadah itu paling dibutuhkan 2 juta gitu per ibadah gitu. Per ibadah dibutuhkan segitu. Tapi untuk apa kalau Roh Kudus tidak suruh? Untuk apa kalau Roh Kudus tidak suruh? Saya pernah melayani satu tempat tanpa bermaksud untuk merendahkan. Tapi saya pernah cerita ini sama Cimariska tanpa bermaksud untuk merendahkan pelayanan tersebut. Tapi ini saya pakai sebagai contoh dan saya tidak sebutkan nama pelayanan tersebut. Saya diundang dalam satu pelayanan. Saya mendengar secara pribadi pemimpin-pemimpinnya berkata, kita sih kalau masalah pembicara, masalah pelayan tuh gampang sekali carinya, banyak sekali yang bisa diundang. Tapi masalah jemaatnya ini loh nggak ada. Saya jadi bingung. Ini gimana nih konsep konsep pelayanannya, gitu loh. Konsep pelayanannya seperti apa ini kok seperti ini? Cuman berdasarkan undang-undangnya, dan memang nggak ada jemaatnya Bapak Ibu. Jadi saya melayani waktu itu nggak ada orang, gitu. Cuman pengurus-pengurusnya saja hanya 10 orang. Dan 5 orangnya itu pelayan Tuhan. Pelayan maksudnya ada pemain keyboard segala macam gitu. Ya. Dan 5 orang lainnya itu ya pengurus, suami istri gitu, anaknya gitu. Nggak ada jemaat. Gitu. Saya bertanya-tanya ini pelayanan seperti apa. Dan sudah 2 bulan ini nggak jalan. 2 bulan terakhir ini pelayanan itu udah nggak jalan lagi. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, berjalanlah dalam pewahyuan roh, bukan karena ambisi kita, bukan karena keinginan-keinginan kita, bukan karena kemampuan-kemampuan kita, bukan karena kita punya uang untuk melakukannya, bukan karena punya uang untuk berbisnis yang baru, bukan karena punya uang untuk buka pekerjaan yang baru, bukan karena punya uang untuk bikin pelayanan yang baru dan lain sebagainya, bukan karena itu. Tapi karena ada satu perkataan yang berkata, mulai.
Hanya itu yang kita butuh. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau tidak, kita akan tutup. Sepertinya udah nggak Kalau ada. saya Gimana? mau cerita, ini saya Ya, mau cerita silakan tapi Cipeni. minggu depan aja lah. Nggak apa-apa, Cipeni, silakan. Bang, Terakhir. mau cerita yang mengenai kan waktu itu yang SS itu, Prapto kan saya dibilang suruh cari bisnis baru, terus Hmm. besarin, lalu ya kayak keluar dan pelayanan kan gitu ya. Pak, maksudnya uangnya, maksudnya bisnisnya nanti buat biayain pelayanan gitu. Hmm. Nah, nanti bisnisnya apa? Tanya Roh Kudus. Ya habis itu saya tanya memang sama Roh Kudus, apa bisnis saya? Eh, nah tiba-tiba keluar si mukanya Warren Buffett kan gitu kan. Hmm. Saham, memang saya udah ada saham, cuma sejak saya ikut SS ini saya vakum dulu nih main saham karena dulu saya pikir tuh saya bisa greedy dengan saham tuh, makanya saya pikir saya takut nggak mau, saya diemin dulu yang ada gitu. Nah habis itu kan berapa kali saya dikasih muka Warren Buffett, cuma saya masih ragu bener nggak ya Tuhan. Nah itu konfirmasinya kadang saya dengar khotbah apa tuh ada terkonfirmasi di spill-spill di dalamnya gitu berapa kali kan gitu. Terus suatu ketika saya kan pagi-pagi ikut ada supir yang dulu pernah saya Grab, akhirnya jadi langganan sama dia. Terus someday dia cerita bahwa keponakannya itu nggak kerja, dia lihat keponakannya itu bisnis kayak saham lah gitu dan dia penghasilannya lumayan. Jadi oh saya pikir aduh ini kayaknya konfirmasi dari Tuhan waktu itu. Nah seperti itu akhirnya saya mulai lah ya, mulai mulai balik lagi gitu kan. Nah saya lihat tuh ini kan lagi lumayan bagus, saya mau beli. Nah terakhir itu habis itu kan saya dapat urapan lagi tuh yang pengurapan intimasi Henok gitu. Jadi saya harus apapun tanya sama Tuhan bilang gitu. Nah habis itu tuh saya merasa kalau saya mau membeli suatu saham itu kayaknya ada dorongan nggak boleh, nggak dikasih gitu, nggak boleh beli itu gitu. Habis itu kalau saya doa tiba-tiba ceplok kayak ada nama saham gitu loh. Oh nama saya udah saya catetin, mungkin sampai saat ini mungkin udah ada 5 lah. Nah terakhir tuh akhirnya saya mulai bertanya Tuhan, saya belinya berapa Tuhan, jualnya berapa gitu loh. Nah itu mulai tuh ada dikasih, terus modalnya berapa, jualnya kapan. Nah, seperti itu tuh Pak Kristo. Nah terus ada satu saham memang saya investasi kayaknya udah 1 tahun lagi deh. Itu tuh kayak mengalami percepatan ya, tuh puji Tuhan. Memang memang saya ada ikut suatu kumpulan dibilang tuh saham prospek kan gitu loh. Jadi tuh sampai saat itu tuh saham udah naik 15 kali gitu loh. Itu nah saya lihat memang kata Pak Kris benar tuh. Biasanya bisnis kita nggak jauh dari yang udah kita lakuin sekarang ini gitu loh. Nah ini ya saya lagi melihat aja udah yang Tuhan suruh ada yang udah saya beli lah. Nah kadang saya kan dikasih tahu, kadang dia kasih tahu saya range misalkan 300 ke 600 tuh gitu. Nah saya tungguin ini. Kadang turunnya saya pikir masa bisa turun sampai segini. Tapi ternyata turun dulu. Nah turun saya beli tuh. Walaupun saya belum jual, belum sampai 600 nih, masih nunggu gitu. Tapi kan tipikal tipikal kalau Warren Buffett dia nggak jual cepat gitu. Dia bukan kayak trading, dia kayak invest, ada jangka waktunya. Saya share seperti itu aja sih buat temen. Tapi saya lihat apa yang disuruh, saya melihat saya harus taat gitu. Itu kuncinya sih menurut saya harus taat gitu. Walaupun kayaknya, aduh, ini grupnya si ini nih, si saham ini saya nggak suka banget gitu. Tapi ya saya taatin, di luar itu saya nggak beli gitu, kecuali memang yang mengelola yang ada sih. Seperti itu saya sharingnya. Hmm. Gitu Pak Ya, Kris. thank you, Ci. Ya, Ya, betul ya, seperti itu. Harus ikut tuntunan Roh Kudus, bukan cuma sekedar untuk uang, ya untuk betul. uang. Itu. Puji Walaupun Tuhan. kayaknya saya lihat tuh kayaknya aduh saya nggak suka kok masa saham ini sih gitu loh. Oh tapi saya lihat dia saya kayaknya Tuhan tuh maunya kita taat deh.
Taat, intinya tuh harus taat. Itu saya lihatnya tuh. Puji Tuhan. Ya, maju terus, Ci. Dipertajam. Iya. Minta Roh Kudus pertajam untuk visinya. Minta Roh Kudus pertajam untuk panggilannya. Minta Roh Kudus pertajam untuk lahan-lahan yang dipercayakan kepada kita. Nah, kalau kita udah tahu lahan mana yang Layanannya ya, layanannya maksudnya kan. lahan itu terkait dengan apapun. Entah itu pelayanan, entah itu tempat kita bekerja, entah itu usaha, entah itu bisnis. Minta Roh Hmm, Kudus pertajam sampai kita benar-benar iya. menangkap isi hati Tuhan. Oh, saya di media. Nah, saya tuh mendapat lahan Oh, saya iya. itu di digital, Bapak Ibu. Saya dapat Iya. lahan saya itu di media. Dan lahan ini bukanlah lahan yang baru saya dapatkan dulu ketika saya habis ini. Enggak. Saya dari kecil tuh sudah suka media. Ya. Hmm, iya. Tidak ada cukup waktu saya bisa cerita sekarang, tapi hal yang saya bisa sampaikan sekarang, dari kecil saya sudah suka media. Di saat Hmm, orang-orang lain tidak bisa memanfaatkan media sosial pada saat itu karena saya tinggal di desa, di daerah, saya sudah pegang YouTube, saya sudah pegang Google, saya sudah pegang apa. Dengan komputer yang ada di rumah. Pada saat itu teman-teman sejawat saya di sana pas SD ya masih main kelereng, masih main apa, enggak memanfaatkan media. Tapi saya dulu belajar itu udah langsung dari media. Gitu. Saya dari kecil udah ada di media. Nah, makanya saya bilang tadi kan, apa yang Tuhan sudah mulai dari kecil kita, itu seringkali Tuhan iya. memang sedang mempersiapkan kita, bukan untuk hal-hal yang sederhana, gitu. Nah, ketika saya dewasa, saya dapat memang peneguhan bahwa lahan yang Tuhan taruh buat saya itu ada di media, baik itu di pelayanan, baik itu di pekerjaan, begitu ya, di usaha, di bisnis yang Tuhan percayakan. Itu di media, semuanya ada di digital, gitu. Saya pernah apa namanya melakukan punya F&B dulu, nggak jalan. Saya pernah punya F&B gitu. Tapi di saya sudah pernah cerita ya tentang F&B itu. Roh Kudus ajar saya banyak hal melalui F&B itu. Selama 1 tahun saya selalu nombokin. Tapi saya tidak merasa kehilangan uang karena saya belajar banyak hal tentang eh, kepekaan, tentang tuntunan Roh Kudus dari situ. Gitu. Jadi Bapak Ibu ikut dalam tuntunan Roh Kudus, peka dalam panggilannya, minta pertajam lahan-lahan yang memang Tuhan percayakan. Nanti ada hal-hal yang besar yang kita nyampe bilang, wah, bukan saya ini Roh Kudus nih, bukan saya ini Roh Kudus. Gitu ya. Ya, puji Tuhan. Jadi Kita itu memang bedanya itu ya menurut saya. Kalau dulu kayak saya dulu main apa beli aja, sekarang belinya tunggu Roh Kudus. Dan Tuhan tuh baik ya, maksudnya saya kan takut greedy. Jadi dia melarang dan dia tunjukin yang mana yang mesti dibeli. Kalau enggak saya juga ngeri juga, saya jadi greedy kan, saya juga bertanya, aduh saya jadi greedy, takut ya, greedy. Tapi dia baik ya, maksudnya ada dorongan tuh kayak ditahan, nggak boleh beli. Walaupun saya pikir, dan itu ya apa, ada juga keinginan, aduh nih saham udah naik gini banyak, saya nggak boleh beli lagi gitu. Tapi ya, ya udah, saya belajar taat kayaknya, belajar taat udahlah, ya udah saya percaya aja lah, pokoknya saya harus taat dulu sekarang. Saya diuji ketaatan, terima kasih Tuhan juga saya kayak ditahan kan gitu loh. Menurut saya itu latihan saya untuk tidak nafsu gitu. ya, Ya gitu deh. Makasih ya. ya, puji Tuhan. Tuhan berkati, Ci. Ya, Ya, mungkin kita akhiri sampai sini, Ci Mariska. Ya, oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Dengan segala ucapan syukur, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk banyak kesaksian yang Tuhan sudah nyatakan. Terima kasih untuk buah-buah pelayanan ini. Tuhan sudah memberkati orang-orang yang setia. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah hadir dan mengikuti setiap firman Tuhan yang Roh Kudus sendiri kehendaki untuk disampaikan. Berkati biar setiap benih-benih firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah lebat buat kehidupan setiap orang-orang yang hadir. Saat ini kami mau terima berkat daripada Allah. Saat ini kami terima berkat daripada Allah Bapa. Kami terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kami terima berkat daripada Allah Roh Kudus. Pertolongan yang besar, kemurahan yang besar, cinta kasih yang besar, tuntunan yang besar, terus mengiring kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami melangkah dan berjalan, terus ada wajah Tuhan, terus ada pengiringan Tuhan, terus ada pertolongan Tuhan yang menyertai setiap pekerjaan, menyertai setiap usaha, menyertai setiap apapun yang kami lakukan.
Kami tahu kami orang-orang yang diberkati, sebab segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung di dalam nama Kristus Yesus, terjadi buat kehidupan kami yang percaya kepadamu. Kami percaya berkat-berkat ini melimpah dalam kehidupan kami, sama seperti Engkau berkati hamba-Mu Ishak, yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat, seperti Engkau berkati hamba-Mu Abraham, yang menabur benih dan menuai ratusan kali lipat. Kami terima berkat-berkat itu bagi kelimpahan demi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Oh, terima Tuhan Yesus kasih, Pak memberkati Kris. semua.